Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni. Saya dari program studi 1 Farmasi Unikal. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sintetis metil salisilat. Metil salisilat itu dapat diperoleh dari sintetis asam salisilat dengan metanol dengan bantuan H2SO4 pekat berdasarkan prinsip reaksi esterifikasi. Struktur dari metil salisilat itu sendiri itu C8H8O3. Jadi kalau semisal digambarkan bentuknya kayak gini. Prinsip reaksi dari metil salisilat ini dengan mereaksikan antara asam salisilat dan metanol absolut serta penambahan H2SO4 sebagai katalisator dengan metode reflux dan ekstraksi menggunakan corong pisah. Kemudian dihitung redemennya. Pada reaksi pembentukan senyawa ester dari senyawa karboksilat dan alkohol dengan katalis asam disebut dengan reaksi esterifikasi, yaitu senyawa ester yang dihasilkan akan memiliki aroma tertentu dan bersifat khas. Tujuan penambahan H2SO4 untuk katalisator yaitu berguna sebagai untuk mempercepat reaksi pembentukan metil salisilat itu sendiri. Dalam pembahasan kali ini, yang pertama dicari adalah berat di teori. Jadi nanti pertama berat di teori, kemudian berat praktik. Jadi nanti dibandingkan. Kemudian yang ketiga adalah mencari redemen. Yang keempat adalah organoleptis, itu seperti bau, bentuk, warna, rasa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah uji asam karboksilat dengan uji FeCl3. Pada percobaan kali ini kita menggunakan metode reflux. Kenapa saya memilih pakai metode reflux? Karena proses pembentukan metil salisilat itu sendiri itu memerlukan pemanasan konstan. Bahan yang harus disiapkan yang pertama asam salisilat, metanol absolut, asam sulfat pekat atau H2SO4, kemudian natrium bikarbonat, magnesium sulfat anhidrat. Selanjutnya adalah cara kerja. Setelah kita menentukan berat pada teori, kemudian berat pada praktek, kemudian setelah dibandingkan, selanjutnya adalah pertama-tama dimasukkan asam salisilat 15,442 gram ke dalam labu. Yang di bawahnya itu yang bulat. Pemilihan labu alas bulat itu karena pada percobaan ini dilakukan pemanasan, jika dalam pemanasan tersebut berlangsung secara merata. Dari referensi yang saya baca itu dalam buku Fessenden JR, bahwa reaksi esterifikasi itu adalah reaksi reversibel, yaitu campuran reaksi adalah suatu campuran kesetimbangan dari bereaksi dan hasil reaksi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menulis sedikit ya reaksi kimia, yaitu pertama asam salisilat itu ditambahkan dengan metanol, kemudian hasilnya adalah metil salisilat itu sendiri. Pada penambahan H2SO4 pekat ke dalam labu alas datar yang berisi campuran asam salisilat dan metanol melalui dinding tabung itu untuk mencegah terjadinya penguapan akibat adanya reaksi yang berjalan terlalu cepat akibat penambahan H2SO4 pekat secara langsung. Selanjutnya cara kerja yaitu direfluksi selama 2 jam. Reflux itu bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi dengan pemanasan tanpa mengurangi volume zat yang bereaksi, sebab pelarut yang menguap dapat terkondensasi dengan adanya kondenser pada rangkaian reflux. Kemudian penambahan aqueous. Dalam penambahan aqueous itu bertujuan untuk melarutkan asam sulfat yang berlebih, lalu didinginkan untuk mencegah terjadinya penguapan karena merupakan minyak atsiri. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah, dikocok sampai homogen
yang kemudian nantinya akan terbentuk dua fase, yaitu atas dan bawah. Itu yang fase atas itu nanti berupa air, yang bawah itu nanti berupa metil salisilat itu sendiri. Kemudian yang fase metil salisilat itu diambil, kemudian ditambahkan NaHCO3 sebagai penetral asam atau suasana asam. Dan terakhir dihitung persentase redemennya dengan ketentuan pH-nya itu harus 7 atau netral. Dan hasil redemennya adalah dari praktikum kali ini yaitu 36,2397%. Itu seharusnya itu 100%, karena itu disebabkan karena kesalahan saat memisahkan di corong pisah itu. Setelah itu masukkan ester itu ke dalam layer, kemudian ditambahkan dengan MgSO4 anhidrat dan didiamkan selama 30 menit. Tujuannya adalah untuk menarik air. Penambahan MgSO4 ini menyebabkan hasil yang didapat berupa minyak tersebut lengket pada layer sehingga didapatkan asam salisilatnya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol vial dan ditutup dengan aluminium foil agar tertutup rapat. Selanjutnya ada langkah yang terakhir. Setelah didapatkan redemennya atau sampel, maka dilakukan uji FeCl3. Nah, pada pengujian FeCl3 ini kita harus menyiapkan 6 botol atau 6 tabung reaksi. Nah, pada yang tabung reaksi pertama itu nanti sampel ditambahkan aqueous biasa, kemudian yang tabung kedua nanti sampel ditambah aqueous panas, kemudian yang ketiga sampel ditambahkan etanol, sampel yang keempat nanti sampel yang keempat ditambahkan dengan etanol panas, kemudian sampel yang kelima ditambahkan metanol, yang sampel terakhir atau tabung keenam adalah dengan ditambahkan kloroform. Dilakukan di lemari, harus di lemari asam. Kemudian setelah itu ditambahkan dengan FeCl3 sebanyak 1 tetes, dan hasilnya apabila positif nanti akan berwarna ungu. Dan yang terakhir uji indeks bias. Pada pengujian indeks bias ini digunakan alat yang disebut dengan refraktometer, yaitu bertujuan untuk membandingkan antara kecepatan cahaya dalam ruangan hampa udara dengan kecepatan hampa cahaya di dalam ester tersebut dengan hasil warna bening agak orange. Dan dari sampel yang diujikan di atas itu hasilnya positif semua, yaitu berwarna ungu. Praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa metil salisilat dapat diperoleh dari sintetis asam salisilat dengan metanol dengan bantuan H2SO4 berdasarkan prinsip reaksi esterifikasi. Yang kemudian reaksi ini adalah reaksi yang bersifat reversible. Maka untuk mendapatkannya dapat dilakukan dengan cara menambahkan reaksi. Yang kemudian dalam sintetis metil salisilat temperatur harus terkontrol secara distilasi, karena jika tidak terkontrol maka menyebabkan metanol akan kembali lagi. Hasil dari redemen yang didapat adalah 36,2397%.